إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca Kitabul Kabair dalam kitab Al-Jami' As-Sahih karya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Pada kajian sebelumnya kita membaca dua bab. Yang pertama, di antara dosa besar adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Iya. Ini adalah salah satu dosa di antara dosa besar. Seorang muslim jika dia mau bersumpah, maka dia wajib bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah. Kalau bersumpah dengan Al-Quran boleh tidak? Demi Al-Quran boleh tidak? Tidak boleh? Iya, Pak Selamat yang jawab sekarang. Ya, monggo Pak Selamat dijawab. Boleh tidak? Kalau bersumpah demi Al-Quran. Iya. Jawabnya boleh apa enggak? Tidak saja. Iya. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan yang bisa jawab. Boleh, iya. Alasannya? Kan bukan Allah ini. Karena kalamullah itu sifat Allah. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Masya Allah. Kalau demi Allah dan Rasulnya boleh enggak? Tidak. Karena Rasul adalah makhluk. Walaupun Rasul seorang Nabi yang paling utama, paling mulia, beliau makhluk Allah. Tidak boleh digandingkan dengan Allah. Demi Allah dan Rasulnya enggak boleh. Cukup demi Allah saja. Kemudian bab berikutnya orang yang mengatakan
ya, dalam sumpahnya saya berlepas diri dari Islam. Ini pun sama, nggak boleh. Ya, dia menganggap bahwa yang ia sumpahi itu mustahil akan ia lakukan, sehingga dia mengatakan kalau saya melakukan itu saya murtad dari agama Islam. Ini nggak boleh, dosa besar. Telah kita sebutkan. Ya, untuk mempersingkat kita lanjut ke bab berikutnya. Silahkan dibuka yang ada fotokopiannya, halaman 53, bab ke-8. Al-mas'alatu min ghairi hajatin. Meminta-minta tanpa kebutuhan. Kita baca hadisnya. Yang pertama, qala al-imamu Ahmadu rahimahullah, haddatsana Aswad ibnu Amir, haddatsana Abu Bakrin anil A'mash an Abi Salihin an Abi Sa'idin al-Khudri qala. Kita terjemahkan dari sini. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Ia berkata, qala Umaru, ya Rasulullah, laqad sami'tu fulanan wa fulanan. Umar berkata, wahai Rasulullah, aku telah mendengar fulan dan fulan yuhsinani as-sana, memuji-muji, yadhkurani annaka a'taitahuma dinaraini, mereka telah menyebutkan bahwa Anda telah memberi mereka 2 dinar. Qala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinna wallahi, akan tetapi demi Allah, fulanan ma huwa kadzalik, orang itu yang tadi disebutkan tidaklah seperti itu. Iya, artinya bukan orang yang bagus. Laqad a'taituhu min asratin ila mi'ah, sungguh aku telah memberikan ia 10 bahkan sampai 100. Fama yaqulu dzalik, tapi ia enggak mengatakannya. Dikasihnya 10, nyebutnya cuma 2 dinar. Iya, maka kata Nabi, orang itu enggak bagus. Orang itu enggak benar, dusta. Ama wallahi inna ahadakum, demi Allah, sesungguhnya di antara kalian la yukhriju mas'alatahu min indi yata'abbatuha, dia mengeluarkan masalahnya, maksudnya meminta-minta kepadaku. Iya. Yata'abbatuha, yakni takunu tahta ibtihi, yakni an-nar. Iya. Maksudnya adalah orang tadi, salah seorang di antara kalian kalau melakukan minta-minta, artinya dia telah meletakkan ya di bawah ketiaknya itu api neraka. Tahta ibtihi, ibti itu sini. Nara, neraka. Qala Umar. Umar berkata atau bertanya, ya Rasulullah, lima tu'tiha iyyahum, kenapa Anda memberikan mereka? Kalau memang meminta-minta itu ya tidaklah meminta api neraka,
Lalu kenapa Anda memberi mereka? Qala fama asna ya'buna illa dzaka. Apa yang harus aku perbuat? Mereka tidak mau kecuali dikasih, minta-minta. Dan Nabi tidak pernah ketika diminta itu menolak. Ini Nabi. Kalau diminta harta tidak pernah menolak. Naam. Wa ya'ballahu li al-bukhla, dan Allah telah melarangku bersifat bakhil. Ini salah satu dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan ancaman orang yang suka minta-minta bukan karena darurat. Ia telah meletakkan api pada tubuhnya, badannya. Sehingga kita katakan bahwa meminta-minta dalam kondisi dia tidak darurat itu hukumnya apa? Dosa besar. Karena ancaman yang sangat keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu memintanya sekali atau memintanya itu dijadikan apa? Profesi. Keluar rumah, nyamar kakinya dibalut, pura-pura pincang, datang ke rumah. Padahal dia rumahnya bagus. Tetapi sudah jadi pekerjaan. Wal'iyadzubillah. Kalau orang yang seperti ini. Dilarang seorang muslim meminta-minta tanpa kebutuhan. Islam mengajarkan seorang muslim itu memiliki sifat iffah, menjaga apa? Wibawa. Menjaga kehormatan. Bertawakal kepada Allah dan tidak mudah tergantung kepada makhluk. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seorang hamba adalah makanan yang dihasilkan dari keringatnya sendiri. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik yang dimakan seorang hamba adalah makanan yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri. Jadi seorang muslim jangan sedikit meminta-minta. Malas bekerja, mencari rezeki. Sehingga menempuh cara yang rendah seperti ini. Demikian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula salafuna as-salih dari kalangan sahabat. Mereka ada yang bercocok tanam, ada yang berdagang. Jauh dari meminta-minta. Baik. Ketika muhajirin hijrah ke Madinah, hijrah ke Madinah, mereka meninggalkan rumah mereka, tanah mereka, harta mereka di Mekah ditinggalkan. Mereka tidak bawa apa-apa kecuali apa yang mereka bisa bawa. Demi yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun muhajirin yang meminta-minta kepada Ansar. Wahai Ansar, saya ini sudah hijrah, tolong kasih saya tanah, tolong kasih saya rumah. Tidak ada. Bahkan Abdurrahman bin Auf ditawarkan harta, bahkan istri ditolak. Ditolak. Bahkan bertanya di mana pasar. Pasar di sana. Akhirnya Abdurrahman bin Auf bekerja di pasar, berjualan, dan hartanya pun kembali. Allah berikan
rezeki kepadanya. Demikian cermin sahabat. Iya. Seorang muslim jangan mengharap untuk apa? Diberi. Tapi seorang muslim itu berusaha bagaimana apa? Bisa memberi. Orang itu kok nggak memberi saya ya? Kan biasanya begitu. Padahal kemarin sudah sukses bisnisnya, saya kan ya tetangga dekatnya misalkan. Seorang muslim tidak demikian, mengharap untuk diberi, tapi bagaimana bisa memberi? Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nam, yadul ulya khairun minal yadis sufla." Tangan yang di atas yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja mengembala kambing. Bekerja. Nah, Nabi Daud seorang tukang kayu. Mereka bekerja. Tidak yatakaffafunan nas, tidak meminta-minta tergantung kepada manusia. Demikian harusnya seorang muslim. Ini adalah ajaran Islam, ya, yang mengajarkan kepada setiap muslim agar memiliki sifat terhormat ini, menjaga kehormatan dengan tidak meminta-minta. Tawakal kepada Allah, berusaha, bekerja. Demikian. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang bawah ya, nomor 3284. Qala al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Abdullah Ar-Raqasi, haddatsana Yazid huwa ibn Zurai', haddatsana Sa'id an Qatadah an Salim ibn Abi Ja'd an Ma'dan ibn Abi Talhah an Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Thawban, maula, budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alan nas mas'alatan wa huwa anha ghaniyun kanat sayyinan fi wajhih." Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia, wa huwa anha ghani, padahal dia itu apa? Tidak perlu meminta-minta, masih cukup. Dia masih mampu makan, ada untuk makan. Dalam seharinya ada. Tapi dia meminta-minta. Kanat sayyinan fi wajhihi. Maka perbuatan itu akan menjadi keburukan pada wajahnya. Sayyinan itu adalah penyakit kulit yang ada di wajah. Jadi semakin banyak meminta-minta, semakin buruk apa? Wajahnya. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok orang yang minta-minta enggak ada, boroknya enggak ada. Gimana ini? Iya di dunia, nanti di akhirat. Memang bersih mukanya. Iya. Tapi nanti di akhirat orang-orang yang meminta-minta akan terlihat wajah mereka. Iya. Sekali lagi yang perlu kita ketahui bahwa nanti di yaumul qiyamah orang-orang yang melakukan dosa itu akan terlihat di tubuh-tubuh mereka dan di badan-badan mereka ketika mereka enggak tobat di dunia. Salah satunya ini. Orang yang suka meminta-minta. Iya. Nanti akan terlihat kenapa orang ini wajahnya penuh dengan borok. Oh, dulu di dunia apa? Suka meminta-minta. Ada orang yang ketika dibangkitkan di padang mahsyar seperti orang kesurupan.
seperti orang kesurupan. Kenapa? Karena di dunia apa? Suka makan riba. Nah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, ya, maka mereka akan dibangkitkan. Yatakhabbathu asy-syaitan kama yatakhabbathu asy-syaitanu minas. Mereka itu akan seperti kerasukan, sebagaimana kerasukan setan ketika di dunia. Diperlihatkan oleh Allah, ditampakkan. Sebagaimana pula sebaliknya orang yang melakukan ketaatan pun akan terlihat nanti di yaumul qiyamah. Iya. Seperti orang yang mati ketika ihram, ya kan? Ketika ihram mati, Nabi mengatakan jangan dikafani, jangan dikasih apa? Minyak wangi. Karena nanti dia ketika dibangkitkan akan pakai ihram dan dia akan membaca apa? Talbiyah. Semua orang akan tahu si fulan dulu berarti meninggal ketika ihram. Masya Allah. Begitu pula orang yang mati di medan perang. Dilarang dimandikan, tapi langsung dikafani. Kenapa? Karena nanti akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Seperti itu. Luka. Ya. Bercucuran darah. Menetes darah. Tetesannya darah. Tapi baunya bau apa? Bau misik. Bukan bau amis. Iya. Demikian. Akan terlihat. Begitu pula orang-orang yang di dunia suka melakukan dosa dan kedurhakaan, dia tidak bertobat. Diperlihatkan oleh Allah. Begitu pula orang yang azan. Orang yang rajin azan ikhlas karena Allah, nanti di akhirat akan terlihat si fulan ini ya adalah di dunia tukang azan atau muadzin. Cirinya apa? Siapa yang tahu? Lehernya panjang. Ya memang benar lehernya panjang, panjang dari yang lain. Dia bisa melihat ya ke arah yang mana kebanyakan orang nggak melihat. Ini muadzin. Iya. Subhanallah. Ternyata ketaatan itu ya membawa seorang mulia di dunia dan di akhirat. Berbahagialah orang yang mati dalam keadaan membawa ketaatan. Rugilah ya dan binasalah orang yang mati dengan membawa dosa-dosa besar. Iya. Akan diketahui oleh manusia. Dan demikian orang-orang yang mujahirin, orang-orang yang sudah tidak malu melakukan dosa besar. Demikian. Jadi maksudnya sayyinan fi wajhihi. Naam. Ini fi yaumil akhirah, fi yaumil qiyamah, di akhirat. Wal'iyadzu billah. Padahal kata para ulama, bagian anggota tubuh yang paling berharga bagi manusia apa? Wajah. Iya, bukan telapak kaki, bukan punggung, bukan perut, tapi wajah diperindah, iya, diperelok. Tapi karena sebab dia meminta-minta sama Allah diburukkan mukanya. Ini menunjukkan betapa tercelaknya meminta-minta. Tercela. Iya. Demikian. Kemudian hadis berikutnya. Qala Abu Dawud, Imam Abu Dawud berkata, haddatsana Hafiz ibnu Umar An-Namari, akhbarana Syu'batu an Abdul Malik ibn Umair, an Zaid ibn Uqbah Al-Fazari, an Samurah, dari Samurah, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masailu quduhun yakdahu biha ar-rajulu wajhahu.
Meminta-minta itu adalah quduh. Iya. Quduh itu cakaran, bekas cakaran. Kalau orang dicakar kemudian luka dan menjadi borok, itu quduh namanya dalam bahasa Arab. Iya. Yang ada pada muka seseorang. Jadi seorang itu ketika meminta sama saja mencoreng mukanya sendiri. Iya, sudah nggak punya malu. Nggak punya wibawa orang yang suka minta-minta itu. Nah, faman syaa abqa ala wajhihi. Barang siapa yang mau, ia tetap ya menetapkan cakaran tersebut di wajahnya. Faman syaa tarakaha. Barang siapa yang mau maka meninggalkannya. Artinya kalau dia mau wajahnya tetap ya indah, tidak ada cakaran, maka meninggalkan yang namanya meminta-minta. Illa an yas'ala ar-rajul dza sultan. Kecuali seseorang yang meminta kepada penguasa. Au fi amrin la yajidu minhu buddan. Atau pada perkara yang ia tidak ada jalan lain kecuali meminta. Ya, hadis ini ada dua masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, jelas hadis ini ya di antara hadis yang menunjukkan tercelanya meminta-minta dan menunjukkan bahwa meminta-minta itu dosa besar. Yang kedua adalah meminta-minta yang diperbolehkan. Tadi sudah kita bahas bahwa hukum asal meminta-minta apa? Dilarang. Haram hukumnya. Tanpa kebutuhan, tanpa darurat. Iya. Nah, sekarang ada pengecualian di mana meminta kepada orang lain itu diperbolehkan. Iya. Dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan illa kecuali meminta kepada penguasa. Nah, ini salah satu pengecualian. Artinya apa? Seseorang ketika dia mengalami musibah, ya, dia membutuhkan harta, membutuhkan bantuan, maka dia diperbolehkan meminta kepada penguasa. Iya. Ini yang pertama. Tapi ingat, meminta di sini ketika dia tertimpa musibah, kemiskinan, musibah, hartanya habis. Demikian. Dia boleh meminta kepada penguasa. Nah, berkata Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitabnya As-Subulus Salam, amma su'al minas sultan fa innahu la madhammata fihi. Adapun meminta kepada penguasa tidaklah tercela padanya. Li'annahu yas'alu mimman huwa haqqun lahu fi baitil mal. Karena dia meminta sesuatu yang merupakan haknya dari baitul mal. Baitul mal itu kan untuk orang-orang yang membutuhkan di antaranya. Orang-orang fuqara, orang-orang miskin. Boleh. Nah, ini pengecualian pertama. Kemudian pengecualian kedua dalam hadis fi amrin la yajidu minhu buddan. Pada perkara yang tidak ada lagi cara kecuali meminta. Ini diperjelas dalam hadis yang lain, yaitu hadis Qabisah bin Mukhariq yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dengan nomor hadis 1044. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mas'alata la tahillu li ahadin salas illa li ahadin salas. Sesungguhnya meminta-minta tidak halal alias haram kecuali salah satu dari 3 orang. Ini lebih jelas kata Nabi. Minta-minta itu tidak halal kecuali 3 orang. Yang pertama, rajulun tahammala hammalatun atau hammalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibuha summa yumsikuha. Seseorang yang sedang mendamaikan antara 2 belah pihak yang berselisih, kata Nabi. Antara satu suku dengan suku akan berselisih. Sehingga Pak, untuk mendamaikannya butuh uang, dana untuk mendamaikannya. Dan dia tidak punya. Dia tidak punya. Sehingga dia harus meminta kepada orang lain. Ini kata Nabi. Hatta yusibuha, sampai mendapatkannya, kemudian setelah itu berhenti. Sudah, kalau sudah mendapatkan apa yang diperlukan, selesai. Ini yang pertama. Wa rajulun asabathu jaihatun ihtajat malahu atau maluhu. Seseorang yang perkebunannya rusak, tertimpa angin atau banjir sehingga dia jatuh miskin karena mata pencahariannya cuma di situ. Iya. Demikian. Atau banjir habis semua. Iya, membinasakan semua hartanya, semua miliknya. Fahallat lahul mas'alah, kata Nabi, ketika itu dia boleh meminta. Iya, kalau sekarang misalkan kalau di kita ya yang semisalnya qadarullah banjir, hartanya habis sudah. Iya. Enggak tahu kemana, sudah enggak ada. Habis, terbawa banjir. Dia tidak punya kecuali apa yang dia pakai, pakaian. Nah, ketika itu boleh dia meminta. Nah, dalam kondisi seperti itu. Hatta yusibuha qiwaman min aishin, sampai dia mendapatkan ya yang cukup untuk dia hidup. Kata Nabi apa? Secukupnya. Kalau sudah cukup, sudah. Jangan meminta-minta lagi. Bukan dijadikan profesi. Terus keenakan minta, terus minta-minta. Tidak. Iya. Karena kata para ulama, meminta-minta itu ibaratnya ya, kita memakan bangkai ketika dalam kondisi darurat, kelaparan. Makan bangkai kan haram ya? Haram. Tapi ketika kita misalkan dalam posisi tidak ada makanan kecuali ada bangkai, artinya hewan yang mati tanpa disembelih, entah itu ya babi atau sapi atau kambing, namun tidak disembelih, matinya. Ya kalau dia nggak makan, dia mati. Akhirnya dia apa? Makan dalam rangka mempertahankan apa? Hidup. Jangan kemudian bungkuslah buat nanti, nggak boleh. Iya. Kalau sudah cukup, nggak boleh lebih dari itu. Begitu pula meminta-minta. Iya. Demikian. Kebutuhan intinya sudah terpenuhi, cukup sampai di situ. Yang selebihnya haram baginya. Wa rajulun asabathu faqah. Seseorang yang tertimpa dengan pailit, bangkrut. Bisnisnya bangkrut semuanya. Bahkan hutangnya lebih banyak dari hartanya. Bangkrut sudah. Tadinya kaya, bisnisnya di mana-mana, tapi bangkrut. Habis semua hartanya. Asabathu faqah. Maka ketika itu dia boleh meminta. Hatta yaquma min dzawil hija min qaumihi.
Sampai ada di kalangan kaumnya yang bersaksi bahwa dia itu telah terkena bangkrut atau pailit. Nah, ini ada hukum fikihnya di sini. Kalau orang tadinya kaya, kok tiba-tiba misalkan datang aku miskin, itu harus punya saksi berapa? 2. Saksi 2 bahwa orang ini memang benar-benar telah miskin. Ini hukum fikihnya. Telah terkena bangkrut dan membutuhkan bantuan. Iya, kalau 1 tidak diterima. Tapi 2. Fahallat lahu mas'alah, maka orang yang ketiga ini pun boleh halal untuk meminta. Nah, selain ini enggak boleh. Nah, dijadikan profesi, dijadikan pekerjaan sehari-hari untuk mengumpul-ngumpul harta, enggak boleh. Demikian. Dan di kita mungkin fenomena orang yang meminta-minta sangat sedikit, tidak seperti di beberapa negeri yang terkenal miskin, seperti di negeri Yaman. Orang-orang miskin itu bukan hanya di keliling di terminal atau di jalan-jalan raya besar. Masuk ke masjid. Ke masjid-masjid. Datang ke masjid, ikut sholat. Nanti setelah sholat dia berdiri. Berdiri, bawakan 1 ayat, 1 hadis tentang sedekah, baru dia meminta-minta. Wahai ikhwan, saya butuh bantuan demikian. Setiap sholat ada. Bayangkan, setiap sholat, habis sholat pasti ada yang meminta-minta. Kadang sampai 1 sholat ada 3 orang yang berdiri. Demikian. Sebagian menjadikan meminta-minta itu profesi, menipu manusia. Dia terkena musibah, padahal tidak. Nah ini, naudzubillah. Kemudian kita baca 1 hadis lagi dan ini yang terakhir. Qala al-Imam Ahmad an Hubshi, kita singkat saja. Qala an Hubshi ibni Junadata qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala min ghairi faqrin, barang siapa yang meminta bukan karena kemiskinan, faka'annama ya'kulul jamra, maka seakan-akan dia memakan bara api. Man sa'ala min ghairi faqrin, barang siapa yang meminta bukan karena kemiskinan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam balasan faka'annama ya'kulul jamra, seakan-akan dia memakan bara api. Sekali lagi, seorang muslim hendaknya menjaga kehormatannya, menjadi seorang yang afif, menjaga wibawanya, sebisa mungkin tidak meminta kepada orang, sebisa mungkin. Nah, kecuali sangat-sangat darurat. Demikian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Islam. Seorang muslim hendaknya bekerja dengan apapun yang dihalalkan. Turuq iktisab, jalan-jalan untuk meraih pekerjaan harta yang halal, Allah telah lapangkan dengan jalan yang bermacam-macam. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah telah menghalalkan jual beli dengan berbagai macam jual beli. Dan Allah mengharamkan riba, jual beli. Allah juga mengizinkan manusia untuk bercocok tanam. Bekerja, menjadi ajir, menjadi pegawai, atau menjadi apa saja. Yang penting halal. Tidak meminta-minta kepada manusia. Berusaha. Jangan tergantung kepada orang. Dengan memelas, meminta. Sedikit-sedikit meminta bantuan. Bekerja. Itu lebih wibawa. Seseorang miskin,
hidup sederhana tapi dari hasil bekerja sendiri itu lebih mulia daripada seorang yang banyak harta namun dihasilkan karena meminta-minta atau bergantung kepada orang lain. Sungguh hina. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca pada kesempatan malam kali ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.